Purwokerto, Puerto Rico. Ya. Bolehlah. Puerto Rico, Iya, iya. Indonesia. Ya. Memang Indonesia sangat kaya. Jadi miniatur dunia. Ya, puji Amin. Tuhan. Purwokerto lah, Pak. Purwokerto, Puerto Rico. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Andre. Juga Ibu Alfrida dari Kalimantan ya. Saya diundang oleh Ibu Ria. Oh iya, memang Ibu Ria selalu peduli dengan sesama. Puji Tuhan ya. Selamat datang Pak Andre, selamat bergabung. Amin. Oke. Baik. Ya, nanti ada sesi untuk sharing atau berbagi pengalaman ya Pak. Nanti ya kita akan ada waktu untuk nanti bisa tanya jawab atau sharing berbagi pengalaman. Namun Bapak Ibu Saudara, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk berdoa. Saya akan menyampaikan firman Tuhan terkait dengan topik kita pada malam hari ini. Untuk itu saya ajak kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu bagi kami semua, orang-orang yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang suci, darah Kristus Yesus anak domba Allah yang tertumpah di Bukit Kalvari telah menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan dan keburukan kami, sehingga kami sekarang dilayakkan. Yang dulunya kami tidak layak, tetapi sekarang kami dilayakkan oleh Tuhan, oleh darah yang kudus. Kami sekarang menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran, sehingga kami akan bisa fokus menyampaikan doa-doa kami dan harapan kami kepada Tuhan, sebab di dalam Engkau Yesus Kristus segala harapan kami terpenuhi oleh kasih karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keselamatan hidup yang kekal yang telah Engkau karuniakan kepada kami melalui iman kami, dan semuanya karena kasih karunia anugerah Tuhan semata. Bukan karena usaha dan perbuatan kami, tapi kami terima itu sebagai pemberian dari Allah kami, dari Tuhan kami yang maha baik, yang maha kasih, oleh karena penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan bagi kami semua yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati lebih lagi semua saudara-saudara kami yang sudah bergabung di dalam Zoom pada Kamis Ministry malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, baik melalui live streaming Facebook dan juga yang ada di ruangan Zoom meeting kami. Tuhan memberkati kami semua. Kami sambut kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi selamat malam buat kita semuanya. Dan saya izin untuk saya mute dulu sementara, supaya nanti pada saat saya menyampaikan firman Tuhan, kita bisa mendengarkan dengan fokus ya Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih untuk semuanya. Nah baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sesuai dengan undangan yang sudah disampaikan kepada kita semua, topik pada malam hari ini yang akan kita, tema firman Tuhan yang akan kita bahas adalah bagaimana seharusnya kita berdoa, dan ini adalah bagian yang kedua. Apabila Bapak Ibu ada yang belum sempat mengikuti bagian yang pertama, saya bisa mempersilakan untuk mengunjungi channel YouTube kita di Gerika Makedonia. Di sana sudah tersedia ya lebih dari hampir 600 video ya pengajaran dengan berbagai topik yang kita sudah bahas, dan Bapak Ibu Saudara bisa memutar kembali dan semoga menjadi berkat buat kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya malam hari ini ya kita akan membicarakan pokok pembahasan kita, bagaimana seharusnya kita berdoa ya, dan nanti saya minta juga untuk yang membawakan doa penutup di akhir dari sesi malam hari ini
Ya, sesudah kita selesai nanti mohon didoakan untuk ibu kita yang terkasih. Biasa juga beliau ikut Zoom kita pada hari Kamis seperti ini, namun saat ini sedang dalam pergumulan, ya sedang dirawat di rumah sakit, yaitu Ibu Tina Rose, dan saat ini membutuhkan proses transfusi darah, ya. Dan kita doakan Tuhan Yesus penolong, Tuhan kita baik, Tuhan kita mengasihi semua anak-anaknya, dan doa kita didengarkan. Biarlah Ibu Tina yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit bisa Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, bisa kembali ke rumah dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di bagian pertama hari Kamis yang lalu kita sudah membahas, kita sudah membicarakan ya bagaimana posisi kita, ya posisi kedudukan kita yang kita sadari di dalam Kristus Yesus sangat menentukan hubungan ya atau relationship kita adalah sebagai manusia baru ya terhadap Kristus sebagai kepala. Jadi ada hubungan baru setelah Yesus Kristus menyelesaikan segala pekerjaannya ya di atas kayu salib ya, dan dia mengalami kemenangan melalui penguburan dan kebangkitannya. Maka sekarang Kristus menjadi kepala tubuh, dan kita adalah anggota tubuhnya. Jadi dalam hubungan ini maka kita mengerti ya begitu dekat kita dengan Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bukan dinilai dari seluruh sikap dan perbuatan atau usaha kita ya, karena kita tidak akan mampu untuk mendekati Allah. Kita tidak akan mampu untuk memiliki hubungan yang permanen dengan Allah kalau dinilai dari atas perbuatan-perbuatan kita. Karena apa? Karena kita, ya bahkan Alkitab Paulus mengatakan di kitab Roma, ya semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi atas pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, maka kasih karunia Allah dianugerahkan kepada kita dengan cuma-cuma. Ya, kasih karunia Allah dianugerahkan kepada kita ya secara cuma-cuma melalui pekerjaan Kristus yang sudah selesai itu. Maka penebusan atas segala dosa dan kesalahan kita, Yesus berkata tetelestai, sudah selesai. Sekarang kita menerima anugerah itu dan menjadikan kita dalam posisi hubungan yang permanen dengan Kristus Yesus. Ya, bukan hubungan yang sementara, bukan hubungan yang temporer, yang sewaktu-waktu bisa putus, tapi kita adalah anggota tubuhnya, ya, dan kita adalah bagian yang sudah ditetapkan menjadi orang-orang pilihan Allah di dalam Kristus Yesus. Dan hubungan kita dengan Kristus sebagai kepala, kita adalah anggota tubuhnya. Kita mempunyai kedudukan, posisi yang permanen, mengambil bagian dalam kehidupan Kristus yang kekal bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Amin. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, dengan penuh keyakinan, karena kesetiaan Allah, karena kesetiaan Kristus kepada kita, kita mempunyai keyakinan bahwa kita juga menjadi orang-orang yang setia kepadanya. Oleh karena Dia mengerjakan di dalam kehidupan kita kasih karunia-Nya lebih daripada cukup, ya. Bahkan Dia memberikan kepada kita kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di sini di bagian yang kedua ini kembali lagi saya sampaikan bahwa dengan tema bagaimana seharusnya kita berdoa, saya tidak ingin bukan ingin membahas soal cara atau teknis berdoa di sini pada malam hari di bagian kedua topik kita ini.
Bapak Ibu Saudara, sebab ada orang juga yang mementingkan ya penampilan secara fisik dalam hal berdoa. Ada yang lebih yakin kalau berdoa dengan lipat tangan. Ada juga yang lebih yakin kalau berdoa dengan angkat tangan, menadahkan tangan ya. Ada juga orang yang berdoa lebih yakin ya dengan tutup mata. Ada juga orang yang merasa tetap yakin juga walaupun dia dengan buka mata ya pada saat berdoa. Ada orang yang lebih yakin kalau duduk berdoa ya, bersila. Ada juga orang yang merasa lebih yakin kalau berdoa dalam posisi berdiri. Ya, ada juga orang yang merasa doanya lebih didengar Tuhan dengan suara yang kuat-kuat begitu ya, yang keras-keras. Ada juga orang yang lebih yakin di dalam hatinya kalau dia berdoa ya secara pelan-pelan di dalam hati dan lebih khusyuk ya, dan lebih teduh ya, saat teduh dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya tentu saja kalau kita lihat Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu melihat apa? Tuhan itu melihat hati. Ya, tentunya dari hati yang baik, hati yang benar, posisi sikap hati yang benar, maka kita juga akan menampilkan ya secara fisik bagaimana yang pantas dan bagaimana yang wajar kita menghadap Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, tapi sekali lagi kita tidak bisa menentukan ya bagaimana hubungan seseorang dari penampilan luar. Ya, tapi kita akan melihat itu dari hubungan yang dari bagian dalam, yaitu di dalam pikiran, di dalam jiwa dan di dalam roh. Ya, dan itulah yang ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi kita pada malam hari ini akan berbicara lebih kepada substansi, lebih kepada nilai dasar dari hubungan kita dengan Allah yang didasarkan pada kasih karunia-Nya, ya, yang jauh lebih sempurna. Ya, saya ulangi sekali lagi, yang jauh lebih sempurna saat ini, bagaimana kita berdoa sebagai anggota tubuh Kristus yang sudah ditebus oleh darah Kristus, jauh lebih sempurna daripada doa-doa yang diajarkan oleh Yesus sebelum dia mati disalibkan, sebelum dia bangkit dari antara orang mati, sebelum dia mengalahkan kuasa dosa dan maut. Jauh lebih sempurna sesudah Yesus bangkit dan naik ke surga, dan kemudian dia mengajar kita untuk berdoa saat ini di dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita terus meminta agar Tuhan meminta kita agar kita terus dapat memahami hal-hal yang jauh lebih baik ini, ya, supaya bagaimana kita bisa menunjukkan apa yang Allah kehendaki, ya, terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manifestasi daripada kuasa kasih karunia-Nya yang sempurna. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini saya mengajak kita untuk melihat terlebih dahulu bagaimana keteladanan ya daripada Rasul Paulus ya mengenai soal bersikap dalam doa kepada Tuhan saat ini yang didasarkan pada kasih karunia Allah yang sempurna itu, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saya ajak kita untuk melihat dulu ya di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ya. 1 Korintus pasal 11. Ya. 1 Korintus pasal 11, kita mulai dulu dari sini untuk melihat bagaimana Rasul Paulus mengajak kita untuk meneladani dia dan mengikuti ya apa yang dia terima, ya, bagaimana dia menerima kasih karunia Tuhan yang sempurna, yaitu penyataan Allah yang spesifik kepadanya tentang pekerjaan Kristus yang sudah selesai.
Ya, di 1 Korintus pasal 11 ayat 1 dikatakan di situ, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita sudah membahas beberapa kali juga di saat teduh pagi jam 5 sampai jam 6. Kita sedang membahas juga dan beberapa kali sudah kita bahas juga bahwa di sini Paulus meminta kita mengikuti dia sama seperti dia menjadi pengikut Kristus. Tapi pengikut Kristus, Paulus tidak pernah mengikuti Kristus ketika Yesus hidup di dalam daging sebagai firman daging selama di dunia ini. Paulus tidak mengenal Yesus secara daging, tapi Paulus mengenal Yesus Kristus yang sudah menjadi roh yang menghidupkan sesudah kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Nah, karena itu kita akan melihat pola-pola hubungan yang baru ketika kita memahami bagaimana Paulus diberikan wahyu oleh Tuhan Yesus dari surga dan mengungkapkan seperti apa hubungan kita dengan Tuhan Yesus saat ini. Maka Paulus mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Berbeda dengan ke-12 Rasul Kristus, murid Yesus. Mereka mengenal Yesus pertama kali sebagai firman yang hidup di dalam daging. Kalau Paulus tidak pernah mengenal Yesus Kristus yang adalah firman di dalam daging. Tapi Paulus mengenal Yesus Kristus yang adalah firman yang sudah mati dan bangkit dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai kepala tubuh, dan kita semua adalah anggota tubuhnya. Kita mengenal itu di dalam kerangka atau di dalam konsep kasih karunia-Nya yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat lagi di dalam Filipi pasal 3. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-17. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-17. Kita masih akan memahami bagaimana kekuatan daripada pola hubungan kita atau dasar daripada pola hubungan kita dengan Kristus saat ini. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan. Di sini Paulus mengatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi kita bersyukur kita mempunyai seseorang Rasul Kristus yang menjadi teladan bagi kita, termasuk dalam hal bagaimana kita memahami hubungan kita dalam sikap doa-doa kita kepada Tuhan Yesus, di mana Paulus mengatakan kita memperhatikan dan mengikuti teladannya sebagai rasul bagi kita bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian saya juga mengajak kita di dalam melihat 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16. 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16. 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16. Di sini Paulus katakan, dari ayatnya yang ke-15 saya baca Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Luar biasa. Ayat 16, sebab itu aku menasihati kamu, turutilah teladanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, berbeda sekali kalau kita lihat bahwa Petrus, Yohanes, Yakobus akan lebih afdol apabila menyatakan
kata-kata seperti ini kepada orang Israel. Ya, aku adalah teladanmu, aku adalah pendidik bagi kamu, aku adalah rasul bagi kamu. Dan itu banyak sekali kalau kita lihat di dalam surat-surat daripada Rasul Paulus, di mana kita lihat bahwa ya 12 murid Yesus dipanggil untuk menyampaikan keteladanan pengajaran Yesus ketika di bumi kepada bangsa Israel, dan pola-pola keteladanan daripada Yesus yang telah naik ke surga, pola-pola hubungan yang surgawi disampaikan kepada Rasul Paulus dan diteruskan melalui keteladanannya kepada kita sebagai bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa bukan Yahudi atau orang-orang yang tidak bersunat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi jelas sekali kita lihat bagaimana ya Tuhan Yesus mengungkapkan, Tuhan Yesus menyingkapkan, Tuhan Yesus mewahyukan ya kepada Rasul Paulus pola-pola daripada hubungan yang permanen antara kita sebagai anggota tubuh Kristus dengan Kristus yang adalah kepala tubuh, ya Kristus yang sudah dipermuliakan di surga untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, semuanya ini juga akan mempengaruhi pemahaman kita ya tentang hubungan kita dan bagaimana kita bersikap termasuk dalam doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Kita mengungkapkan di dalam hubungan yang permanen itu bagaimana kita seharusnya berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu lagi bagian yang sangat penting di sini yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu di dalam 2 Timotius pasal 2. Ya, kita akan lihat dalam 2 Timotius pasal 2 bagaimana di sini Rasul Paulus dengan tegas sekali meminta kepada kita agar kita memperhatikan apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan, ya, apa yang dia tuliskan melalui surat-suratnya. Ya, surat Rasul Paulus, ya ada 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon. Ya, di sini Paulus menyampaikan agar kita memberikan perhatian khusus ya kepada apa firman yang Tuhan sampaikan melalui dia, ya, yang memberikan pengertian kepada kita dalam segala hal. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Sekali lagi, perhatikanlah apa yang kukatakan. Ini Paulus menyampaikan kepada Timotius. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ya, dalam segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Maka dia katakan kepada Timotius supaya Timotius bisa menjadi teladan sebagai pelayan muda. Dia harus bisa menunjukkan seperti apa hubungan pola hubungan antara kita sebagai anggota tubuh Kristus, jemaat yang dilayaninya, dengan Kristus yang sudah ditinggikan, yang dimuliakan. Maka Timotius punya kewajiban untuk memperhatikan dengan seksama, dengan baik, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, termasuk juga di dalam hal bagaimana kita membangun pola-pola ya hubungan kita dengan Kristus dalam hal berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk itu saya ajak kita untuk melihat di dalam Efesus pasal 1. Disinilah ya pola dasar doa yang diinginkan oleh Allah yang disampaikan sebagai keteladanan daripada Rasul Paulus untuk kita contoh, untuk kita tiru, ya, sebagaimana kita juga adalah anggota tubuh Kristus, maka kita akan banyak memahami ya bagian daripada hubungan kita dengan Allah saat ini,
ya secara spesifik dari doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini. Kita lihat Bapak Ibu Efesus 1 ayatnya yang ke-15. Mulai dari ayat 15 ya. Efesus pasal 1 mulai dari ayatnya yang ke-15. Di situ judul perikopnya dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia. Di situ dituliskan doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ya, jadi bukan tentang kemuliaan kita, Bapak Ibu Saudara ya. Banyak juga orang berdoa secara tidak sadar, semua doa-doanya adalah untuk meninggikan ya manusia di dalam daging, ya. Meninggikan manusia di dalam daging, tapi bukan meninggikan Kristus di dalam roh, ya, dan kebenaran. Nah, karena itu di sini diajar kita untuk diberikan suatu pola dasar yang lengkap tentang bagaimana kita berdoa adalah fokus kepada apa? Fokus kepada pengertian tentang kemuliaan Kristus, ya, kemuliaan Kristus yang surgawi, Bapak Ibu Saudara, ya. Sebab Kristus juga mempunyai pola-pola kehidupan yang mulia ketika dia di bumi ini hidup sebagai manusia. Firman yang menjadi daging, dia hidup di bawah hukum Taurat. Ya, itu juga adalah pola-pola kehidupan yang mulia. Tapi itu ditujukan kepada umatnya bangsa Israel, bukan kepada kita. Karena kita sebagai tubuh Kristus, Paulus katakan, tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah kasih karunia, karena sekarang kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itu jelas sekali Paulus katakan di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-15 dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, ya, imanmu dalam Tuhan Yesus, ya, tidak dikatakan di situ imanmu kepada Tuhan Yesus, tapi dalam Tuhan Yesus, ya. Hal yang berbeda Bapak Ibu Saudara, artinya ini iman kepada kesetiaan Kristus Yesus, ya, iman yaitu berdasarkan kepada kesetiaan Kristus yang sudah sempurna, ya. Kristus juga Bapak Ibu Saudara setia ketika hidup di bumi ini sebagai manusia, dan dia melakukan kesetiaannya itu di bawah hukum Taurat. Tapi ketika Kristus mengakhiri segalanya di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Dan kepercayaan kita, harapan kita bergantung kepada kesempurnaan pekerjaan yang sudah selesai yang dilakukan oleh Kristus tersebut. Maka dikatakan, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus dibangkitkan, ya, semangatnya, ya, spiritnya untuk terhubung dengan saudara-saudara seiman yang kudus, oleh karena mereka sudah menerima kebenaran dan sudah hidup di dalam iman kepada kasih karunia Tuhan Yesus, ya. Ayatnya yang ke-17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, jadi ini yang pertama kita lihat bahwa doa Paulus adalah agar jemaat kudusnya Tuhan, ya, di jemaat Efesus ini pertama-tama, tapi juga kepada kita saat ini, supaya kita bisa terus menerima penyingkapan daripada rahasia Allah tentang konsep pengenalan yang baru akan Kristus yang telah dimuliakan. Ya, saya sudah menyampaikan hari Kamis yang lalu di bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa
pengenalan kita akan Kristus saat ini dikatakan bukan lagi dengan cara yang lama. Sebab yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Jadi saat ini, Bapak Ibu Saudara, ya inilah doa daripada Rasul Paulus supaya kita semakin dalam lagi masuk kepada pengenalan, pada konsep pengenalan yang baru, di dalam manusia baru, di dalam ciptaan yang baru, new creation, ya, yang diciptakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, ya, berdasarkan iman kepada pekerjaan yang sudah selesai, yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, yang telah mengampuni segala dosa kita, menebus kita dari segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya, dan bahwa kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh darahnya yang kudus. Kita telah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus secara permanen, dan kita adalah anggota tubuhnya untuk selama-lamanya. Kita akan hidup bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus untuk selama-lamanya. Kita akan melayani Dia untuk selama-lamanya. Semuanya karena kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah merupakan suatu bagian kehidupan yang luas, yang melimpah, yang menjadi cara, jalan hidup kita, ya, untuk lebih mengenal Kristus dengan cara yang baru ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-18 dikatakan, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, ya, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyak saat ini orang Kristen merasa sudah mengenal Yesus, ya, kemudian dia berhenti belajar firman Tuhan, dan akhirnya dia menjalani kehidupannya berdasarkan imajinasi, hidup yang dipimpin oleh daging, dan tidak heran akhirnya banyak menjadi batu sandungan, ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka daging tidak akan menguasai kita, kuasa daging tidak akan menguasai kita, karena kita sudah dibebaskan dari segala dosa dan kesalahan kita, maka kita akan hidup, ya, memuliakan Kristus sebagaimana yang dikehendakinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus meminta dan menegaskan bahwa doanya adalah, doa Paulus adalah, ya, dia memohon kepada Tuhan supaya kita, mata hati kita menjadi terang. Ya Bapak Ibu Saudara, mata hati kita menjadi terang. Terang di sini adalah di mana kita mengerti, ya, memahami lebih dalam lagi dengan pola-pola kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus yang telah kita peroleh di dalam kasih karunia-Nya. Kita belajar terus dari firman kebenarannya. Amin. Sebabnya kita ada di sini pada malam hari ini semuanya, dan kita doakan saudara-saudara kita yang lain agar mereka juga mempunyai kerinduan untuk mengerti lebih dalam lagi mengenal Kristus Yesus dengan pola-pola hubungan yang baru di dalam manusia baru yang menjadi persekutuan kita yang kekal sebagai tubuh Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi agar mengerti pengharapan, ya, pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita sebagai tubuh Kristus, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan untuk kita orang-orang kudus. Bukan hanya pasti masuk surga. Amin. Pasti masuk surga, diselamatkan ke dalam hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Itu sudah menjadi bagian kita yang tidak akan diubah dari keputusan Allah. Amin. Paulus katakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan hanya, ya, posisi kedudukan kita di dalam Kristus
yaitu di mana kita dijamin dan telah termeterai oleh Roh Kudus akan keselamatan kita untuk selama-lamanya. Tapi Tuhan juga berjanji, dikatakan ya, bahwa setiap orang yang percaya, orang kudusnya Tuhan, yang setia melayaninya selama di dunia ini, maka nanti dikatakan upahmu besar di surga. Amin. Ya, kita akan menerima ya sesuai dengan apa yang kita lakukan, ya, upah kita di hadapan Tuhan nanti. Apakah itu berupa emas, perak, batu permata, digambarkan sedemikian rupa bahwa ya bagian kita kemuliaan yang akan kita terima di hadapan Tuhan Yesus ketika kita sudah diperhadapkan kepada dirinya sesuai dengan pelayanan yang kita lakukan yang berkenan kepadanya dalam konsep yang utuh berdasarkan pola-pola hubungan di dalam kasih karunia yang sempurna yang sudah kita terima ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat Paulus katakan di dalam 2 Timotius pasal 4, dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar, dan aku telah mencapai garis finish, garis akhir, dan sekarang bagiku telah tersedia mahkota kebenaran, kata Paulus ya, di akhir hidupnya itu. Dan bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada semua orang yang percaya, yang merindukan penyataan Kristus, ya, kesetiaan kepada Kristus yang telah menebus kita, yang telah mengampuni kita dari segala kesalahan kita, kesetiaan kita melayani Dia, dan Paulus katakan hakim yang adil akan mengaruniakannya kelak. Jadi betapa mulianya ya Bapak Ibu Saudara, bagian yang ditentukan bagi kita yang sudah menjadi anggota tubuh Kristus. Bahkan kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 itu tentang kebangkitan, di situ sudah tergambar oleh Rasul Paulus. Dia katakan kemuliaan bintang sesama bintang berbeda. Kemuliaan bintang dengan bulan berbeda. Ya, kemuliaan bulan dan matahari berbeda. Ya, demikian pun dikatakan tentang kebangkitan tubuh yang akan kita alami dalam kemuliaan Kristus nanti. Bapak Ibu Saudara, tidak sama kemuliaan tubuh yang diterima oleh orang yang bermalas-malasan, orang percaya ya yang tidak punya semangat ya melayani Tuhan, dengan orang-orang percaya yang berkorban, orang-orang kudusnya Tuhan yang rela berkorban untuk melayani, memberitakan Injil kasih karunia Allah, bahkan harus mengalami penderitaan. Tidak mungkin sama Bapak Ibu Saudara kemuliaannya ketika mengalami kebangkitan yang akan datang. Memang dikatakan bahwa keselamatan kita adalah karena kasih karunia, tetapi banyak orang percaya nanti ketika bertemu dengan Yesus, mereka akan mengalami penyesalan. Penyesalan bukan karena menyesal masuk surga, tapi karena mereka tidak menerima mahkota kebenaran. Selagi masih ada waktu Bapak Ibu Saudara, maka kita harus berdoa. Seperti yang Paulus katakan ini adalah pengharapan yang menjadi pengharapan kita bersama, supaya kita dipenuhi dengan pengertian, ya pengertian yaitu terang dari kebenaran firman Tuhan untuk menyingkirkan segala kegelapan, ketidaktahuan, ya ketidakpengertian, kebodohan, ya yang masih melekat di dalam diri orang-orang percaya yang tidak bertumbuh di dalam pengenalan secara utuh akan Kristus Yesus dan bagaimana melayani selayaknya saat ini di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-19 ini sangat luar biasa dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di dalam sorga. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada kuasa yang terbesar yang pernah dimanifestasikan oleh Allah ya selain daripada kuasa
kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang hebat, banyak manusia yang luar biasa, yang kuat, ya, yang berpengaruh di sepanjang sejarah umat manusia di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi kalau mereka sudah meninggal dunia, sudah mati, mereka masih tetap di dalam kubur. Ya, mereka tidak mampu membangkitkan diri mereka sendiri, meskipun semasa hidupnya mereka mempunyai pengaruh yang besar, punya harta yang besar, dan punya pendukung yang besar, ya, mempunyai segala sesuatu. Tapi kalau mereka sudah dipanggil oleh maut, maka mereka tidak bisa membangkitkan diri mereka dari kematian. Tetapi Yesus Kristus Tuhan kita, disitulah manifestasi daripada kuasa Allah yang terbesar, yang dinyatakan bahwa kuasa maut tidak bisa menahannya, ya, kuasa dosa tidak bisa menahannya. Dia harus menunjukkan kemuliaannya, bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kuasa yang demikian mengalahkan kuasa dosa, ya, mengatasi kuasa maut, Bapak Ibu Saudara, melalui iman kita kepada Kristus Yesus, kepada firman-Nya, kebenaran kasih karunia-Nya. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, itu akan menjadi pengalaman hari-hari dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bertumbuh terus di dalam kuasa Kristus Yesus yang dinyatakan oleh Allah dengan membangkitkan dia, menang mengatasi dosa dan maut. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sangat luar biasa ini, ya, firman Tuhan, dan merupakan inti daripada doa Rasul Paulus untuk menjadi pengalaman dari semua orang-orang kudusnya Tuhan, mengalami kehebatan dari kuasa kebangkitan Kristus, mengatasi kuasa dosa dan maut, menjadi pengalaman kita hari-hari dalam kehidupan kita, apabila kita dipenuhi dengan pengertian-pengertian, dengan pola-pola hubungan kebenaran terang yang baru, ya, dalam membangun hubungan kita antara kita sebagai anggota tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala di dalam bingkai konsep kasih karunia Tuhan yang besar itu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka di ayatnya yang ke-21 dikatakan, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai apa? Sebagai kepala. Amin. Dari segala sesuatu, yaitu jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah doa daripada Paulus supaya kita mengalami kepenuhan Allah, yaitu kepenuhan Kristus kemuliaannya, yaitu di dalam persekutuan kita, jemaat kudusnya Tuhan. Amin. Gereja tubuh Kristus namanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, disitulah Kristus sebagai kepala dan kita anggotanya, anggota tubuhnya dipersekutukan mengalami segala kepenuhan Kristus melalui terang kebenaran, pengenalan akan kasih karunia-Nya atas firman-Nya yang terus dibukakan, disingkapkan, agar kita mampu melayani dia, meneladani Rasul Paulus sebagaimana dia meneladani Kristus yang telah berjumpa dengan Kristus, ya, berkali-kali Paulus berjumpa dengan Kristus, dan Paulus sudah melihat kemuliaan Kristus yang sorgawi itu, ya, Bapak Ibu Saudara. Dan itu dinyatakannya, pengenalan itu adalah merupakan pengenalan terhadap pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, yang sempurna itu, maka itu akan memenuhi kita semuanya, sehingga kita ini dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam kekudusannya, kekudusan Kristus yang sempurna, kita menjadi kudus,
ya, bukan karena usaha dan perbuatan dan apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui kehidupan kita atas iman, ya, pengertian yang benar yang digerakkan oleh kasih Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita, maka kita tahu bagaimana kita berdoa seharusnya, apa yang kita minta kepada Allah, kepada Tuhan Yesus untuk memampukan kita agar kita tetap fokus menjalani kehidupan kita yang berkenan kepadanya di dalam kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu ya pada malam hari ini terima kasih saya ucapkan pada kita semuanya yang sudah hadir mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana seharusnya kita berdoa dan apa yang kita minta kepada Tuhan, apa yang kita doakan, itu akan tercermin dari apa yang kita sampaikan, akan mencerminkan apa yang ada di dalam pikiran, harapan, dan juga apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita ini, dalam gambaran pola hubungan yang baru, ya, hubungan kita dengan Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Kita adalah ciptaan barunya dan sekarang kita menilai setiap orang bukan lagi dengan kehidupan ya di dalam daging, tetapi kita menilai kehidupan setiap orang dan Allah menilai kehidupan kita sekarang ini adalah di dalam kehidupan yang baru, yaitu ciptaan yang baru, hidup di dalam kebenaran dan kehendak Allah berdasarkan kasih karunia-Nya yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, mari kita saling mendoakan terus agar ya kita bisa melayani Tuhan ya dengan kuat dan tetap berdiri tegak ya sampai Tuhan Yesus datang. Kita akan melayani Dia di dalam kebenaran-Nya yang sempurna ini. Banyak orang yang terberkati dan sebagaimana kehendak Allah dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 dikatakan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, itulah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengarkan bersama dan kita nikmati bersama, kita renungkan di dalam kehidupan kita. Kita minta pertolongan daripada Tuhan untuk semua berkat yang sudah kita terima malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu peduli dengan kehidupan kami dan Engkau telah menempatkan kami di posisi yang paling tepat dalam hubungan kami dengan Kristus Yesus Tuhan kami sebagai kepala tubuh, dan kami adalah anggota tubuh-Mu yang permanen, dan kami telah menjadi bagian dari kehidupan Kristus, sebab kehidupan Kristus telah dikenakan dan telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, sehingga kami menjadi bagian dari rencana Tuhan yang permanen. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami dilayakkan untuk melayani-Mu ya Bapa di dalam kekudusan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Sebelum kami menutup, doa kami ini masih terus mendoakan secara khusus untuk ibu yang kami kasihi, orang kudus-Mu ya Tuhan, Ibu Tina Rose yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit oleh karena dia akan menjalani proses transfusi darah. Dan kami percaya di dalam Kristus Yesus oleh darah-Mu yang kudus dia telah ditebus dan hidupnya adalah hidup yang permanen, yang abadi bersama dengan Kristus. Di dalam Engkau dia telah beroleh kesembuhan untuk selamanya. Namun secara fisik kami terus berdoa ya Bapa, Engkau berikan kepadanya kesembuhan, Engkau berkati semua dokter para medis yang menangani supaya semuanya dilancarkan dan dia kembali bisa menjalani kehidupannya dan pelayanannya bersama dengan keluarganya. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan hadir bersama-sama dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Bapa di dalam surga, oleh karena berkat anugerah-Mu dan kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah yang menjadi harapan kami, yang menguatkan kami sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus
kami adalah milik-Mu, dan kami senantiasa hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Terpuji Engkau Bapa di surga kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, dan juga yang mengikuti live streaming diberkati semuanya dari Facebook. Ya, terima kasih. Sampai jumpa kembali di hari Kamis yang akan datang. Tuhan memberkati.